Buat teman-teman yang udah ngikutin Pical Tekno, pasti udah tahu lah ya, kalau kita sering banget nih bahas monitor gaming dari produsen yang satu ini. Dan buat teman-teman yang mungkin jawab, Acer ya bang? Nah, maka jawaban kalian bener banget. Karena di video kali ini, kita akan diberi kesempatan lagi untuk nge-review sebuah monitor gaming dari seri Nitro, yaitu Acer Nitro QG240Y S3. Ini udah S3 aja nih gaming monitornya. Tapi nggak hanya itu aja, karena kita akan coba tandemkan juga dengan PC gaming dari Nitro juga. Penasaran kan PC apa yang akan kita sandingkan dan gimana kualitas dari monitor gaming kali ini? Ya udahlah, daripada penasaran, kita akan langsung cus lihat aja sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang sudah Pical sebutkan tadi bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah monitor gaming dari Acer, yaitu Acer Nitro QG240Y S3 Gaming Monitor. Dan video ini juga kita akan bahas nanti sedikit PC gaming yang nantinya akan kita tandemkan dengan monitor ini. Dan PC yang Pical maksud ini nanti adalah Acer Nitro 50650 Gaming PC. Kira-kira apakah ini menjadi pasangan atau tandem yang oke, atau malahan justru satu ngebanting yang satunya lagi? Kita akan coba lihat aja lah ya, daripada panjang berlama-lama. Kita akan langsung mulai aja reviewnya. Dari segi tampilan yang seperti kita tahu, monitor gaming keluaran Acer ini punya khas tersendiri. Dimana kalau kita melihat desainnya, udah langsung ngeh kalau monitor ini berasal dari brand Acer. Dan kalau dilihat dari tampilan depannya pun, ini nothing special sebenarnya. Lebih terlihat monitor yang kantoran. Ini bagus nih, biar kita kalau mau minta izin, jadi nggak perlu repot-repot. Ini bukan monitor gaming, ini monitor buat kerja gitu ya kan. Tapi untuk bodi belakangnya, baru ini menurut Pical cakep banget. Baru kelihatan nuansa gamingnya. Desainnya lebih mewah dan keren aja gitu, dengan warna hitam matte finish, dengan material plastik di keseluruhan dari bodinya. Sementara untuk menjembatani base-nya dengan display panel, sudah ada display stand pada monitor ini. Part yang ini nanti akan tersambung dengan base-nya yang berbentuk huruf V dengan menggunakan mekanisme skrup tunggal. Lalu nanti akan kita pasangkan juga ke bagian belakang monitor untuk menopang monitornya itu sendiri. Nah, kalau teman-teman nanti nggak mau pakai stand bawaan ataupun mau ganti standnya, semua ini bisa dilakukan di monitor ini. Karena memang monitornya sudah mendukung akan VESA mount dengan ukuran 100 x 100 mm. Dan nggak hanya itu aja, demi ergonomis saat beraktivitas ataupun nge-game pakai monitor ini, maka monitor ini juga bisa di-tilt sebanyak 5% ke bawah dan 20% ke atas sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Lebih lanjut nanti untuk dimensinya sendiri, sebenarnya dalam keadaan tanpa stand, monitor ini memiliki ukuran sebesar 54,2 x 41,2 cm dengan ketebalan sekitar 6 cm dan bobot sebesar 2,7 kg. Sedangkan kalau monitornya dalam keadaan terpasang dengan standnya, maka dimensinya menjadi 54,2 x 41,2 cm dengan ketebalan 17,5 cm dan bobotnya yang bertambah menjadi 3,3 kg. Kemudian untuk penampakan layar monitornya sendiri, ini di sisi display panelnya, ini terlihat bezel tipis secara fisik pada sisi atas, kanan, dan juga kirinya. Hal ini terjadi karena memang Acer mengusung desain yang namanya zero frame, yang membuat monitornya tuh nyaris nggak ada bezel di panelnya. Memang sih bezelnya tipis ya kan, tapi ini ya, tapi ada tapinya nih ya. Pical masih menemukan black bar di dalam area display covernya. Nah, kalau begini sih sama aja bohong dong ya kalau gitu kan. Karena bezel tipis tapi sayangnya ada black bar begini. Tapi itu memang harus akan terjadi sih. Nggak mungkin nggak ada sama sekali gitu kan. Ya untungnya memang black bar-nya juga nggak tebal-tebal amat. Cuma 0,5 cm aja. Dan masih bisa ditolerir menurut Pical. Cuma memang untuk bezel sisi bawahnya ini yang memang agak lumayan tebal, yaitu sebesar 1,4 cm. Itu pun juga masih oke sih sebenarnya. Nanti sisi bawah ini juga menjadi tempat bernaungnya logo Acer dan sebuah LED indikator dari monitor ini. Sementara di sisi belakang, di sisi inilah baru terlihat aksen monitornya dengan kelekukan motif garis-garis lurus pada bagian bodi monitornya. Nanti di bagian belakang ini juga terdapat nih sebuah logo Acer, diikuti juga dengan tombol navigasi serta sederet I/O port yang berada di bagian bawah dari sisi belakangnya. Kemudian bicara soal I/O port, maka Acer memberikan port-port yang bisa dibilang pas-pasan lah untuk kebutuhan harian. Yaitu satu buah port untuk power supply, satu buah display port 1.4, dan satu port full HDMI 2.0, serta sebuah 3,5 mm port audio out. Ya memang nggak terlalu banyak, tapi menurut Pical ini cukup esensial lah. Karena untuk kedua port ini, seperti DisplayPort dan juga Full HDMI 2.0 tadi, sudah mendukung akan kemampuan layarnya secara maksimal. Gimana kemampuannya? Sabar dulu, belum bagiannya. Tapi memang cukup disayangkan yang tidak hadir di monitor ini sebenarnya adalah speaker. Jadi kalau memang mau teman-teman butuh audio bawaan dari monitornya, sayangnya ini nggak ada sama sekali. Teman-teman harus pakai speaker eksternal ataupun colokin kepada headset menggunakan port audio 3,5 mm yang tadi udah tersedia di monitornya.
Jadi menurut Pichel ya ini cuma tambahan effort aja yang kita harus lakukan. Oh ya, tadi kan Pichel udah bilang ya bahwa ini kita akan tandemin sama PC gaming dari Acer juga, yaitu Acer Nitro 50650 buat kita pakai testing. Tapi di video kali ini kita kan nggak terlalu bahas mendalam soal PC-nya. Lah, kenapa? Gitu kan, kalian teman-teman kayak, kenapa nih Bang? Wow, langsung pada rusuh. Tenang guys, karena kita akan bahas secara mendetail mengenai PC-nya ini, tapi di video yang terpisah. Ya, makanya bagi yang belum subscribe, jangan lupa dong subscribe dulu dong, biar nggak ketinggalan, ya kan? Biar nanti teman-teman kalau misalnya ada videonya mau tayang, langsung muncul notifnya. Oke. Nah, nanti PC ini sendiri tuh menggunakan spek sebagai berikut, yaitu prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i7 13700 yang memiliki dua konfigurasi core. Yang pertama yaitu Performance Core dengan 8 core 16 thread, dan juga Efficient Core dengan total 8 core 8 thread, sehingga total thread-nya itu sebanyak 24 thread. Dan untuk prosesor ini sendiri tuh udah memiliki base clock 2,1 GHz, sementara untuk P-Core maximum turbonya di 5,1 GHz, dan Efficient Core di maximum turbo 4,1 GHz. Serta CPU ini memiliki base power sebesar 65 Watt dan maximum TDP hingga 219 Watt. Sementara untuk memorinya, maka PC ini menggunakan RAM DDR4 dual channel sebanyak 1 keping dengan kapasitas sebesar 16 GB. Sedangkan untuk penyimpanannya, PC gaming ini memiliki primary storage NVMe PCIe 4.0 dari Western Digital dengan kode PCSN740 dengan kapasitas 500 GB. Sementara untuk secondary storage-nya juga sudah ada hard disk sebesar 1 TB yang menggunakan interface SATA 3. Nah, yang paling penting sebenarnya yang hubungannya sama monitornya yaitu bagian grafisnya. Di mana PC gaming ini sudah dilengkapi nanti dengan discrete GPU Nvidia GeForce RTX 4060 yang memiliki spesifikasi 3072 CUDA core, 96 AI core, 24 RT cores, dan memiliki base clock 1,83 GHz dan bisa di boost clock hingga 2,46 GHz. GPU nanti juga sudah memiliki TGP hingga 115 Watt dan memiliki dedicated memori sebesar 8 GB GDDR6. Nah, setelah bahas desain, maka kita ke poin utama dari monitornya, yaitu layarnya. Di mana monitor ini mempergunakan layar VA panel dengan matte finish 23,8 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD atau 1920x1080. Selain itu, monitor ini juga memiliki maksimum refresh rate sebesar 180 Hz dan response time sebesar 1 millisecond VRB atau Visual Response Boost. Sementara untuk bagian display, maka panelnya ini nanti diproduksi oleh Acer sendiri dengan kode ACR0B4E yang memiliki native color depth yaitu 8 bit dan bisa di-boost hingga 10 bit dalam mode HDR. Secara default, maka color akurasi dari layarnya ini tuh memiliki akurasi 89% DCI-P3, 89% ARGB, dan 95% sRGB, serta 85% NTSC. Untuk tingkat kecerahan maksimum pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 300 nits dengan kontras rasio hingga 100 juta berbanding 1. Tentunya ini dihasilkan oleh karena menggunakan teknologi ACM atau manajemen kontras adaptif, dengan tujuan meningkatkan kualitas gambar khususnya kontras dan warna, serta sekaligus membatasi konsumsi energi dari monitornya. Sebenarnya lebih jauh nanti layarnya ini pun juga sudah ada beberapa teknologi-teknologi yang dilengkapi oleh Acer. Contohnya sudah ada fitur anti-screen tearing dari AMD yaitu FreeSync Premium, di mana ini sangat membantu lah buat kita meningkatkan kualitas gambar yang lebih halus dan juga pada waktu kita main tuh nggak ada jitter-jitter ataupun ya kayak artefak-artefak gitu lah. Dan teknologi ini juga tentunya penting lah buat kita yang mungkin suka dengan efek-efek visual yang ada dalam game yang kita mainkan, biar nggak ketinggalan gitu kan, masih ada trailnya di belakang gitu. Dan nggak sampai di situ aja, untuk menambah kenyamanan penggunaannya, maka monitor gaming ini juga dibekali dengan sederet sertifikasi seperti Blue Light Shield, Flicker Free, Comfy View, Low Dimming, serta VESA Certified Display HDR10. Oh ya, teman-teman perlu perhatikan nih ya, bahwa untuk mencapai refresh rate maksimum 180 Hz, maka dibutuhkan koneksi dengan monitor ini melalui port HDMI minimal versi 2.0. Karena kalau kita pakai koneksinya kepada laptop yang masih portnya HDMI 1.4, maka frame rate-nya akan mentok di 144 Hz doang. Kenapa bisa begitu? Ya karena untuk menampilkan gambar dengan refresh rate di atas 180 Hz, di resolusi Full HD ini butuh bandwidth yang gede, yang dimana ini belum disupport pada port HDMI di bawah 2.0. Tapi kalau misalnya kita untuk mencapai 180 Hz, pakai DisplayPort monitor ini juga sudah aman. Ini karena memang DisplayPort 1.4 ini bandwidth-nya sudah lebih lebar.
Selanjutnya untuk melihat efek buram ya, ataupun misalnya kita ngelihat akan efek-efek ininya kayak trailnya apa gitu ya. Maka bisa lakukan motion blur test di refresh rate 180 Hz. Hasilnya memang masih ada kelihatan sedikit trailnya, sekitar beberapa milisecond. Mungkin buat kita pemakaian harian memang nggak akan terlalu kelihatan bedanya. Tapi mungkin buat teman-teman yang pro banget ya kan, ini mungkin akan kelihatan gitu ya. Tapi tetap aja sih, buat kita yang mungkin pro tidak mungkin kita pakai monitor yang terjangkau seperti ini ya kan. Nah, kalau untuk experience Pichel sendiri sih, waktu testing monitor ini dengan PC yang tadi Pichel bahas di section sebelumnya, monitor ini sebenarnya oke banget. Dari settingan bawaannya tuh udah oke banget. Buat Pichel pribadi, tampilan warna dan gambarnya sudah cukup cakep buat mainin game ataupun buat sekedar nonton video aja. Dan waktu Pichel tes buat main game ataupun nonton film, cara displaynya nih masih enak dipandang dan memang nggak bikin mata cepat lelah. Dan juga buat kita yang pecinta game sebenarnya, buat yang casual gamer, maka game-game FPS kayak CSGO ataupun Valorant ini kebantu sekali sih. Dengan hadirnya refresh rate 180 Hz. Dan tone warna yang dihasilkan monitornya juga udah cukup cakep. Walaupun monitor ini menggunakan VIA panel, ya kan? Pasti teman-teman udah kayak, ya VIA panel, ya bukan IPS, gitu kan? Emotional, damn it! Cuma memang yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah brightness levelnya, di mana dia cukup mediocre, hanya 300 nits saja. Sehingga untuk tingkat kecerahan ini memang nggak terlalu terang-terang amat. Beda sama yang mungkin 400 ataupun 450 nits. Nah, memang yang menjadi kelebihan dari VA, selain refresh rate yang juga bisa tinggi dan juga mendukung akan pace cepat, di mana dia memiliki viewing angle yang lebar, yaitu 178 derajat untuk horizontal dan 178 derajat untuk vertikal. Jadi itu mostly udah benar-benar kayak lurus gitu doang gitu. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang yang terlalu menyamping ataupun ke bawah, ini bakal akan masih tetap layarnya seperti biasa gitu, nggak akan terlalu banyak berubah. Beda dengan warnanya kayak TN gitu. Kemudian kalau teman-teman mau ubah settingan displaynya, teman-teman bisa main-main aja ke menu on-screen display atau OSD dengan menekan joystick yang berada di bagian belakang monitornya. Di sini nanti akan muncul beberapa menu seperti mode brightness, kemudian informasi yang input yang sedang digunakan, dan beberapa pengaturan lainnya. Pichel secara pribadi kalau beli monitor itu tuh nggak pernah tuh ubah settingan monitornya, karena memang sudah nyaman dengan settingan default dari monitor, sehingga Pichel nggak terlalu banyak main-main di sini. Nah yaudah deh, daripada Pichel bikin teman-teman jadi penasaran dari tadi Pichel ngebacot panjang lebar gitu ya. Berikut ini deh, berapa cuplikan experience Pichel saat main game mempergunakan monitor dari Acer Nitro QG240Y S3 Gaming Monitor. Cek di sana. Nah, terakhir untuk urusan power, maka untuk sumber daya powernya ini menggunakan adaptor dengan total daya 12 volt 3 ampere atau total daya 38 watt. Dan nanti untuk kebutuhan dayanya monitor pun adalah sebesar 21 watt dalam pemakaian, ataupun 0,5 watt dalam keadaan sleep, dan bahkan yang agak memprihatinkan itu 0,3 watt dalam keadaan off. Ini memang sebenarnya hal yang lazim, tapi teman-teman jangan berasumsi kalau monitor off itu nggak makan daya. Nah, karena dalam kondisi mati pun juga masih makan daya, jadi karena kita cinta lingkungan ya, walaupun kita nggak akan minta sumbangan ya kan? Tenang aja, kita cinta lingkungan, tapi kita nggak minta sumbangan. Kalau monitornya dalam keadaan nggak dipakai atau dalam kondisi mati, alangkah baiknya cabut aja colokan listriknya. Biar lebih hemat daya, dan kita bisa meneruskan bumi ini lebih indah kepada anak keturunan kita. Wih,
Gila, mantap. Overall, menurut pribadi Pichel, Acer Nitro QG240Y S3 gaming monitor ini merupakan monitor yang punya segmentasi casual gaming maupun para pro gamer sekalipun. Terlebih buat kita yang mungkin lagi cari gaming monitor tapi pengen spek yang oke dengan tampilan kalem dan juga rentang harga yang layak dipertimbangkan, maka menurut Pichel ini salah satu monitor yang udah pasti tepat buat teman-teman sekalian. Meskipun desain yang depannya terkesan polos, namun layar ini punya refresh rate yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Buat kita para gamer yang lebih suka main game-game tempo tinggi, ini jelas menjadi tandem yang tepat menurut Pichel. Apalagi mengingat ini sebuah monitor di level harga yang budget, dapat 180Hz refresh rate dengan color gamut hampir 100%, yaitu 95% sRGB. Serta sederet sertifikasi di layarnya menurut Pichel jadi pilihan yang oke, terutama buat kita yang suka gaming. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya duit tandemin monitor ini dengan PC gaming dari Acer Nitro dengan kode 50650 yang tadi, ya kan? Ini makin kelihatan proper gitu guys, karena dia kayak satu language gitu, satu bro gitu dia. Bro guys gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman punya budgetnya terbatas, ya cuma bisa beli monitornya dulu, nggak apa-apa, nabung aja dulu kan, sampai bisa kebeli PC-nya. Nah, kalau kita ngomongin soal nabung, terus kalian pada nanya, nabung berapa bang, gitu ya. Maka monitor ini sendiri dibanderol di harga yang sangat terjangkau. Berapa? Hanya 1,9 juta aja di Acer Online Store Indonesia, ataupun marketplace teman-teman sekalian. Ya, bisa juga ke marketplace resmi dari Acer ya, Acer Official Store, main-main ke sana, itu udah nggak nyampe 2 juta guys, ya kan? Gimana lagi? Dapat nggak sampai 2 juta udah spek begini. Apalagi brandnya Acer lagi kan. Nah, kalau teman-teman pada khawatir, nggak usah khawatir sebenarnya. Bahwa misalnya, ini monitornya gampang rusak bang, ya kan? Gini-gini rusak bang nanti bang. Tenang aja, karena monitor gaming ini nanti akan mendapatkan garansi 3 tahun, yang nggak hanya mengcover spare part-nya doang, tapi juga untuk servis, panel layarnya itu sendiri, serta nggak ketinggalan juga tambahan 1 tahun perlindungan accidental damage protection untuk melindungi monitor kita. Kalau misalnya amit-amit ketumpahan air, jatuh, ataupun juga korsleting listrik. Nah lo, gimana kan? Ayo, daripada teman-teman beli yang ini, gadis-gadis yang kayak kemarin tuh, ini gadis, garansi distributor, belum tentu digaransi cover ganti. Lumayan banget garansi kita dapetin, jadi nggak khawatir kalau kita terjadi apa-apa sama monitor ini ya. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Pichel juga mau ingetin, jangan lupa main-main ke channel kita yang lain, yaitu Pichel Main Game, di mana kita baru bahas konsol yang oke ya, Poki di RGB 30, ataupun MG Fems, di mana Pichel baru aja posting video terkait dengan liburan Pichel ke Toraja. Sumpah cakep banget guys. Mesti kudu emas main ke Toraja. Serta channel satu lagi yang Pichel belum sempat edit, yaitu Pichel Toys Time. Dimana kita ada mainan beberapa yang oke-oke, nanti Pichel akan posting videonya. Jangan lupa tapi di-subscribe dulu ya guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until next video. Bye-bye! Mana sih monitornya? Yang ini. Tapi, ya 1,9 sih ya. Keterlaluan sih. Ini 180.